Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari kelas 12 Multimedia 2. Di sini saya ingin mempresentasikan isi resensi novel Me and My Broken Heart. Pertama, ada identitas buku. Judul bukunya Me and My Broken Heart. Penulis atau pengarangnya Wulan Fadia Fatia. Tahun terbitnya Januari 2019. Tebal bukunya ada 258 halaman. Harga bukunya 88.000. Jenis bukunya adalah fiksi romance. Penerbitnya dari Gagas Media. Lalu sinopsisnya. Sinopsis isi buku menceritakan tentang kisah dua anak manusia yang bernama Mika dan Luna yang mencoba untuk move on dari kisah cinta masing-masing. Di saat mereka berusaha untuk tidak peduli tentang masalah percintaan, di saat itulah kisah percintaan semakin menunjukkan kekuatannya. Di saat mereka mencoba ingin menjauh dari kisah cinta, sejauh apapun kisah cinta itu akan tetap mempertemukan keduanya. Yang kedua, ada unsur intrinsik dari novelnya. Pertama, ada temanya ini kisah cinta dan persahabatan. Terus yang kedua, ada tokohnya. Pertama ada Mika. Mika itu protagonis, periang, dan dia suka menyembunyikan emosinya alih-alih dia bahagia. Terus habis itu yang ketiga yang kedua ada si Luna. Luna ini protagonis, sayang banget sama ayahnya. Terus yang ketiga ayahnya Luna ini protagonis, terus penyayang. Terus ada Aunty Luna ini dia protagonis, sayang banget sama Luna. Terus ada ayahnya Mika ini protagonis, tapi dia canggung banget sama Mika karena baru tinggal bersama Mika setelah pisah dengan istrinya atau ibunya Mika setelah ibunya Mika meninggal. Lalu ibunya Mika ini protagonis, sayang banget sama Mika. Sayangnya dia meninggal ketika Mika beranjak dewasa. Terus ada Revon, adiknya Mika nih cuil banget. Ada Matt, si bijak, mau juga si periang. Terus ada Seth, si Seth ini penyayang juga. Alvaro juga penyayang. Terus ada Cody ini teman kecilnya si Luna. Dia tuh setia banget, temenin Luna dari kecil, baik juga. Lalu alurnya adalah maju karena menceritakan tentang kisahnya Mika saat masih tinggal bersama kedua orang tuanya, lalu pisah kedua orang tuanya, dan si Mika lebih memilih tinggal bersama ibunya sampai ibunya meninggal. Lalu Mika dan keluarga Mika yang lama itu tinggal bersama keluarga ayahnya, makanya terasa canggung dan mencoba untuk mulai menjadi keluarga yang sebagaimana keluarganya. Terus kisah dia putus sama si Ana, pacaran. Terus akhirnya karena Ana ini sahabatnya si Luna, mereka si Mika ini jadi cerita sama Luna. Lalu lama-lama dekat, lama-lama suka. Mereka berdua suka dan mereka berdua kayak menyembunyikan dari temennya karena takut si Ana sama Julian, mantan pacar mereka berdua, tidak suka sama hubungan mereka berdua karena mereka masih mempunyai hubungan sahabatan yang erat. Nah, lalu ada latar waktunya, pagi, siang, sore, tengah malam hari, dan malam hari. Terus abis itu ada latar tempat, ada di kafe, ruang kelas, rumah Mika, rumah Luna, Paris, dan taman belakang sekolah. Terus sudut pandang orang ketiga karena penulis menceritakan tentang orang lain. Lalu amanatnya, pentingnya komunikasi dan sikap jujur walaupun menyakitkan, dan jangan mengedepankan prasangka pada orang lain jika belum tahu kebenarannya itu seperti apa. Yang ketiga ada unsur intrinsik dari novel, yaitu yang pertama ada gaya bahasanya itu non formal atau tidak baku, karena di dalam cerita ini menggunakan bahasa lo dan gue. Terus yang kedua ada
latar belakang dari penulis. Wulan Fadia Fathia adalah seorang perempuan yang berumur 19 tahun yang sangat serius dan berperasaan. Dia adalah seorang mahasiswa semester 1 CCIT di FTUI yang bercita-cita ingin bahagia dengan cara sederhana. Penggemar takoyaki okonomiyaki dan kentang goreng ini sedang suka dengan kucing-kucingnya. Lalu nilai yang terkandung pertama ini ada nilai budaya, yaitu Mika yang menjelaskan kepada ayahnya saat mengantar Luna pulang tengah malam setelah Luna bekerja di sebuah kafe. Lalu yang kedua ada nilai sosial. Teman-temannya Mika ini sadar kalau misalnya Mika berperilaku tidak biasanya kepada Juna di persahabatan mereka. Terus yang ketiga nilai agama, si Mika sama si Ana putus. Mika sama Ana putus karena cinta beda agama. Terus yang keempat ini ada nilai sosialnya, nilai moral. Nilai moralnya ini Mika sama Luna berbohong tentang hubungannya kepada teman-temannya agar tidak merusak persahabatan mereka berdua. Lalu ada kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihannya buku ini adalah bagus di desain dan di covernya karena desainnya simpel, berwarna merah dan cerah sehingga banyak diminati. Terus dari segi ceritanya juga tidak bertele-tele, sangat ringan dan mengasyikkan. Terus kekurangannya beberapa kesalahan dalam pengetikan kata di dalam buku novel ini, seperti kata wifi menjadi WII, terus sama penggunaan kertas yang kurang enak dilihat sih. Terus abis itu ada kesimpulannya ini, buku ini ditujukan untuk kalangan anak SMA karena menceritakan tentang kisah cinta anak SMA. Selesai. Sekian resensi novel dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.